mampu bertransformasi dari selebriti menjadi politisi, lantas kemudian dia mampu untuk memainkan perannya dengan baik sebagai anggota legislatif. Yang terpilih itu jumlah artisnya 24. 24. 12 dari Jawa Barat. 2 dari Jawa Tengah, 4 dari Jawa Timur. Sisanya dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Suasana bulan Ramadan, insya Allah sahabat Muda Indonesia masih tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar sebagai insan yang kembali dalam kondisi fitrah, alias seperti bayi kata para ulama. Sahabat Muda Indonesia, kita akan bahas sesuatu yang menarik hari ini dengan seorang senior saya di Bandung. Beliau seorang peneliti, seorang konsultan juga seorang penulis buku yang banyak. Hari ini beliau lagi mau meneliti soal artis dan kontestasi pemilu. Apa sih sebenarnya, dan beliau katanya mau jadikan itu sebagai disertasi dalam doktoral beliau. Buat saya ini sangat menarik. Apa pentingnya kita bahas artis dalam kontestasi pemilu, tetapi faktanya hari ini banyak kontestasi yang dimenangkan oleh para aktris atau orang-orang yang populer daripada orang-orang yang berproses secara jangka panjang melalui aktivisme. Kita akan mendengarkan lebih banyak. Kita sapa dulu senior Bang Amir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ilham. Suasana puasa Abang masih sempat ke studio kami, luar biasa Bang, terima kasih banyak. Ya. Bang, kita berbagi ilmu Bang sama anak muda Indonesia. Siap. Kita, karena Abang bahas soal disertasi artis dan kontestasi politik, kayaknya sih menarik juga buat Abang jelasin pada anak muda Indonesia. Apa Bang? Yang menjadi clue atau gambaran besar dari yang Abang tuju dari tulisan itu? Ya, makasih Bang Ilham atas undangannya. Saya bisa hadir di podcast Rumah Pemuda. Begitu. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir, memberi penjelasan sambil kita diskusi soal tema yang dimaksud tadi terkait artis dan pemilu, dan juga nanti hal-hal lain yang barangkali relevan untuk kita bahas. Begitu. Tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang tema artis dan pemilu, mungkin saya ingin jelaskan dulu kenapa kemudian saya tertarik pada tema tersebut. Begitu. Jadi saya ini berkarir sudah cukup lama, selain sebagai konsultan komunikasi, juga sebagai pemerhati pemilu. Pemerhati pemilu. Jadi sejak tahun 2009 gitu ya, pemilu 2004 malah gitu ya, 2004 malah, tapi kemudian lebih banyak di 2009 saya mulai banyak terlibat. Saya selalu mendapat amanah gitu ya, menjadi konsultan komunikasi media center KPU. Ya, media center KPU yang dibiayai, maksudnya difasilitasi oleh UNDP, United Nations Development Program, begitu, oleh UNDP. Jadi setiap pemilu itu selalu saya ikuti dari 2004, 2009, 2014 begitu. 2019 saya ikuti, tapi saya dari luar, termasuk juga 2024 begitu. Nah, makanya kemudian ketika saya selalu menjadi konsultan komunikasi di media center KPU, selalu kemudian saya nongkrong. Maksud saya menelaah data-data. Oke. Gitu. Nah, malah tim saya waktu itu sekarang jadi salah satunya menjadi komisioner KPU. Betty Nur. Oh, itu tim, tadinya tim Abang itu? Itu tim saya waktu dulu, di pemilu 2009. Dan
sebagai analis data waktu itu, Mbak Betty gitu kan. Nah, saya menelaah waktu itu soal data-data tentang hasil-hasil pemilu begitu. Nah, dari situ kemudian saya kumpulkan gitu ya, saya analisis, kemudian saya buat sebuah ya semacam infografis gitu agar kemudian mudah dibaca. Yang itu kan disebarkan ke wartawan ya. Sebagai sebagai tenaga ahli komunikasi saya harus memproses, kemudian merumuskan sampai juga bisa memvisualisasikan agar data-data tersebut mudah dibaca. Itulah kemudian yang menjadi salah satu tugas saya gitu. Nah, 2004 itu kebetulan kan salah satu, maksud saya merupakan pemilu era reformasi kedua, gitu. Setelah 99 begitu, yang dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Gitu. Jadi siapapun katakanlah partai politik itu bisa mencalonkan caleg-calegnya begitu, agar dia bisa mampu mendongkrak perolehan suara. Nah, dengan format sistem pemilihan proporsional terbuka tadi, salah satu yang dilakukan oleh partai politik waktu itu adalah menempatkan caleg-caleg artis gitu kan, agar kemudian suaranya bisa meningkat. Artinya kepentingan elektoral. Kepentingan elektoral paling tidak bisa melampaui PT waktu itu ya, sekitar 3,5 atau 4,5% kalau tidak salah begitu. Nah, dimulailah waktu itu fenomena tentang pencalegan artis begitu. Nah, dari data yang saya miliki begitu ya, itu waktu 2004 tadi itu ada sekitar 24 parpol peserta pemilu, 13 diantaranya itu menempatkan artis sebagai caleg gitu. Nah, itu mulai ya dari situlah kita mulai begitu. Nah, lantas pemilu berikutnya 5 tahun berikutnya fenomena serupa juga masih sama. Dan kebetulan waktu itu saya masih juga berdinas di sana di KPU begitu kan. Jadi data-data tersebut saya tetap amati begitu ya, terutama tentang artis-artis tersebut begitu. Nah, sistemnya kan masih sama, masih proporsional terbuka. Nah, waktu 2009 itu ada 38 parpol yang ikut mendaftar sebagai peserta pemilu, tapi ada penurunan. Hanya 11 parpol yang menjadikan artis sebagai caleg pemilu gitu. Nah, itu kemudian dari data tersebut kemudian saya juga berhasil himpun begitu, kumpulkan. Nah, sama kemudian dengan 5 tahun berikutnya 2014 begitu. Saya masih juga bertugas di KPU waktu itu, kebetulan mendapat kepercayaan lagi begitu untuk sebagai tenaga ahli di media center KPU. Nah, waktu itu yang menjadi partai peserta pemilu hanya 12 gitu. Tapi kemudian dari 12 itu 10 parpol yang mencalonkan artis sebagai peserta pemilu, hanya 10. Hanya 10. Cuma 2 yang enggak. Cuma 2 yang enggak. Nah, bagaimana hasilnya nanti saya jelaskan begitu ya. Nah, dari situ kemudian saya mulai merasa ngelihat ada pola begitu ya. Ada pola, lantas juga ada mulai sebuah studi baru begitu ya. Studi baru tentang bagaimana, maksudnya bukan studi baru, jadi ada studi tentang berkembangnya marketing politik gitu ya. Berkembangnya marketing politik plus juga studi yang menelaah tentang
keterlibatan artis dalam pemilu begitu. Pada masa reformasi saya mulai waktu itu mewacanakan gitu ya, wah ini kayaknya menarik kalau kemudian saya ada kesempatan saya ingin menulis ini begitu ya, ingin menulis ini menjadikan sebuah disertasi lah, tema disertasi yang saya ini kan saya ulas. Nah cuma masalahnya itu kemudian tidak saya saya sibuk lah, saya sibuk bekerja gitu ya. Tapi fenomena tentang keterlibatan artis dalam pemilu begitu tetap menjadi concern saya gitu. Dan tetap saya amati, loh ternyata ada salah satu pola yang sama begitu. Maksud saya yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Memang sudah banyak studi-studi tentang artis dan pemilu terutama pada masa reformasi begitu kan. Tapi kemudian belum banyak studi-studi yang menelaah tentang bagaimana peran artis dalam masa pemerintahan Soeharto, lantas kemudian dikomparasikan dengan masa reformasi. Pasca itu ya. Itu yang kemudian wah ini kayaknya menarik, yang alhamdulillah itu sekarang yang menjadi fokus dari rencana disertasi yang saya ingin tulis begitu. Tapi selain membahas sejarahnya begitu kan, saya kok menemukan dalam telaah saya itu ada satu fenomena menarik begitu ya. Hingga 5 kali pemilu Orde Baru, maksud saya Orde Reformasi. 2004, 2009, 2014, 2019 sampai 2024 yang kemarin, pemanfaatan artis sebagai sebagai kontestan itu memang bersifat fluktuatif gitu. Tapi setiap setiap pemilu selalu ada persentase yang meningkat walaupun dia fluktuatif. Tapi yang lebih menariknya adalah ada pola bahwa setiap pemilu itu partai yang paling maksud saya keterpilihan artis yang paling banyak terpilih begitu menjadi DPR RI begitu ada di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Begitu. Itu yang menarik buat saya kan. Di 2024 misalnya di 2000 ini data yang saya coba telaah gitu ya. Oh, paling banyak di Jawa Barat, Bang? Iya, paling banyak di Jawa Barat. Yang terpilih ya. Misalnya di Jawa Barat pada 2024 saja yang kemarin, itu dari 24 artis yang terpilih, gitu ya, 24, itu yang terpilih dari Dapil Jawa Barat, seluruh Dapil Jawa Barat, ada berapa Dapil Jawa Barat? 12 atau 13. Itu ada 12 artis yang terpilih. Dari 20, separuhnya berarti ya? Separuhnya, 50%. 50%. Begitu. Nah lantas dari berbagai partai itu Bang? Dari berbagai partai gitu. Tapi yang paling banyak itu ada dari PAN. PAN. Begitu. Itu 2024 ya. 2019 begitu. Itu yang terbanyak juga di Jawa Barat. Jawa Barat juga. Dari 14 selebriti yang terpilih begitu. Itu yang terpilih dari Dapil Jawa Barat itu 10. Cuma 4 yang nggak terpilih? Iya, yang 10 itu terpilih dari Dapil Jawa Barat. Di 2014 dari 15 selebriti yang terpilih gitu ya. Itu 8 dari Jawa Barat. Berarti hampir setengahnya. Gitu ya. Lantas di 2009 dari 19 artis yang terpilih itu yang terpilih dari Jawa Barat itu ada 8.
gitu. Nah, lantas di 2024 2004 dari 8 artis yang terpilih, selebriti yang terpilih, 4 dari Jawa Barat, Dapil Jawa Barat, 2 dari Dapil Jawa Tengah, begitu. 2 dari Jawa Timur. Semuanya di Pulau Jawa lah. Semuanya di Pulau Jawa. Nah, kalau sekarang kan ada, kalau di 2024 itu yang terpilih itu jumlah artisnya 24. 24. 12 dari Jawa Barat. 2 dari Jawa Tengah. 4 dari Jawa Timur. Sisanya dari luar. Salah satunya misalnya dari Riau. Riau atau Kepri, Iyeth Bustami. Begitu. Nah, ini kan menarik. Begitu kan? Kenapa? Jadi kenapa Jawa Barat ini jadi basisnya terpilihnya artis, dan ini jadi salah satu manfaat juga buat partai politik ke depan barangkali ya, untuk dia bisa memanfaatkan studi ini agar kemudian perolehan suaranya meningkat, ya paling enggak Jawa Barat bisa jadi salah satu potensi yang dia bisa incar dengan menempatkan artis. Tapi ini juga bisa menjadi studi lanjutan yang kemudian barangkali nanti bisa menjadi concern peneliti lain. Kenapa Jawa Barat yang cukup acceptable untuk menerima artis begitu, atau ada hal lainnya? Kira-kira itu gambaran. Apa belum sampai ke sana? Saya belum, penelitian saya tidak sampai ke sana. Masih kecenderungan. Karena kan studi saya tentang studi sejarah, gitu kan. Studi saya tentang studi sejarah, bukan tentang studi soal komunikasi politik, gitu, atau tentang sosiologi politik, begitu kan. Yang itulah yang membatasi studi yang akan saya ulas. Cuma salah satu kesimpulannya yang saya dapatkan itu, begitu, bahwa di Jawa Barat selama ini menjadi ladang buat artis itu bisa terpilih. Gitu. Bahkan orang yang bukan dari Bandung pun bisa jadi wakil bupati di Bogor. Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan kan orang Bogor tuh. Nah, itu yang kemudian menarik juga. Sebenarnya itu juga menjadi concern saya ya. Tapi kan dalam studi itu ada pembatasan ya, gitu. Jadi saya hanya membatasi di studi maksudnya legislatif, begitu. Tapi kalau kita beralih ke pilkada, juga banyak artis-artis terpilih yang di kontestasi pilkada Jawa Barat, gitu. Sementara artinya Bang, kepentingan partai politik untuk menempatkan artis tidak hanya pada kepentingan elektoral kalau kayak gitu. Kalau menempatkan para artis ini pada level caleg, mungkin kepentingannya adalah pencapaian parliamentary threshold. Tapi kalau mereka menempatkan artis di kontestan pilkada, bukan lagi elektoral kepentingannya. Kepentingannya sudah lebih besar mungkin. Iya, cuma kan ada kesamaan. Berarti itu bisa dikatakan pemilih di Jawa Barat itu lebih acceptable untuk menerima selebriti dibanding mungkin di tempat lain. Begitu. Katakanlah seperti itu. Kita ingat ya, artis-artis yang terpilih di pilkada Jawa Barat itu kan ada Deddy Mizwar, ada Dede Yusuf, itu gubernur-gubernur itu walaupun wagub gitu kan. Lantas sekarang fenomenanya menyebar ke pilkada kabupaten. Ada Hengki Kurniawan, begitu betul. Kan. JJ. Ada siapa? JJ Govinda, begitu kan. Ada lagi selain JJ Govinda itu. Ada banyak artis di Jawa itu. Ada siapa itu? Ada wakil bupati itu ya, wakil Bandung Barat kalau nggak salah. Begitu. Jadi ini mungkin ya sebuah fenomena begitu yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik.
begitu kan, untuk bisa melakukan penetrasi suara di Jawa Barat, baik itu pada pilkada, kontestasi pilkada maupun juga kontestasi pemilu di 2029 katakanlah. Itu begitu. kepentingan pragmatisnya ya Bang ya. Iya. Abang lihat juga nggak kepentingan substansi dari partai politik dalam rekrut artis? Saya kira pada awalnya kepentingan substansi itu diselimuti oleh kepentingan pragmatisme, gitu ya, kepentingan pragmatisme partai, gitu. Kenapa lebih muncul kepentingan pragmatisme partai dibanding substansi, begitu? Karena sistem kelembagaan partai politik di Indonesia itu masih belum solid, begitu ya. Kan kalau nggak salah 3 bulan yang lalu pernah ada ulasan di Kompas bahwa pelembagaan partai politik di Indonesia itu masih belum terlalu solid, begitu. Ada 3 parameter waktu itu pelembagaannya diukur. Ada misalnya soal kepemimpinan, begitu, sistem rekrutmen, begitu. Lantas juga peluruhan nilai-nilai keorganisasian, begitu. Nah itu yang belum kuat di situ. belum kuat, sistem pelembagaan partai di Indonesia belum kuat. Maka itu kemudian mereka lebih mengedepankan aspek pragmatisme, bagaimana bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya agar bisa menang pemilu. Nah itulah yang kemudian strategi yang diambil ketika sistem proporsional terbuka itu dijalankan dalam kontestasi pemilu. Oke, gitu. Bang, kita geser sedikit lagi Bang. Ya. Abang kan sudah mengamati 5 kali proses pemilu Bang, dan sudah banyak sekali artis yang duduk di legislatif hari ini ya, di DPR RI. Ya. Pertanyaan saya Bang, apakah Abang juga memantau setelah mereka duduk mereka ngapain? Ya, kebetulan saya pernah hampir 7 tahun ya menjadi tenaga ahlinya Mas Tantowi Yahya. Oke, Golkar. Tenaga ahlinya Mas Tantowi Yahya. Jadi dia kan termasuk selebriti yang berhasil terpilih pada pemilu 2009 dan 2014 gitu. Nah, selama itu saya juga ikut mendampingi beliau di DPR, begitu. Dan saya mengamati ada artis yang berhasil bertransformasi dari selebriti menjadi politisi. Okay. Ada artis yang kemudian juga belum maksimal bertransformasi menjadi politisi. Mas Tantowi termasuk artis selebriti yang bisa, maksud saya sukses katakanlah, bertransformasi dari selebriti menjadi politisi. Nurul Arifin bisa bertransformasi dengan baik dari artis menjadi politisi. Lantas ada Rieke Diah Pitaloka juga berhasil menjadi politisi. Desi Ratnasari. Banyak. Lantas juga Niko Siahaan. Begitu. Nah itu yang saya kira ya artis-artis yang saya sebutkan tadi termasuk artis yang kemudian dia mampu bertransformasi dari selebriti menjadi politisi, lantas kemudian dia mampu untuk memainkan perannya dengan baik sebagai anggota legislatif. Kira-kira itu, dan saya lihat keberhasilan mereka lah. Prosentasenya berapa Bang kira-kira menurut Abang? Ya sekarang kan yang bertahan cukup lama itu 3 periode itu ada Nurul Arifin, ada Rieke Diah Pitaloka, Desi Ratnasari, begitu kan. Lantas juga ada Niko, begitu. Nah ini mereka
bertahan selama 3 periode itu termasuk menurut saya yang sukses ya. Dia bisa bertransformasi. Karena kan tidak mudah menjalankan tugas sebagai anggota DPR, lantas kemudian dia terpilih kembali. Begitu kan? Itu artinya apa? Itu artinya mereka mendapatkan kepercayaan Masyarakat. mendapatkan kepercayaan masyarakat yang berkesinambungan begitu. Termasuk juga Mas Tantowi kan, yang kemudian ya akhirnya kemudian dia memilih Duta besar. menjadi duta besar, kira-kira seperti itu. Nah kalau yang lain saya kira masih, walaupun ada yang sudah terpilih menjadi anggota DPR 2 kali, misalnya kayak Mulan Jamila, lantas siapa yang lainnya. Nah itu saya kok belum melihat karakter transformasinya dari artis menjadi politisi. Belum kelihatan lah ya. Belum maksimal, ya katakanlah seperti itu. Ya menurut saya sih sayang kalau kemudian mereka tidak memanfaatkan amanah tersebut dengan baik ya. Karena kan tugas menjadi anggota DPR itu berat, membawa aspirasi masyarakat, konstituen, lantas juga mengawasi pemerintahan sampai juga membuat anggaran. Betul, gitu betul, kan. betul. Bang, bukankah ini menjadi tanggung jawab partai politik yang merekrut untuk misalnya memaksa para kader partai itu untuk bertransformasi dalam hal memperjuangkan kepentingan, kan judulnya memperjuangkan kepentingan rakyat, menjadikan masyarakat sejahtera. Ini kan judulnya nih Bang. Nah iya, saya kira itu sudah menjadi kewajiban partai politik ya untuk bisa mendidik ataupun katakanlah memberdayakan para artis yang mereka rekrut untuk menjadi politisi. Kader mereka lah ya. Katakanlah pada tahap awal mereka bisa bersikap pragmatisme karena tadi persoalan untuk mendongkrak maupun juga mendulang suara begitu. Tapi begitu mereka sudah terpilih begitu, terutama untuk artis-artis yang baru duduk di DPR, itu mereka harus di empowering, berdayakan begitu kan. Ya katakanlah mereka, ini menjadi tugas partai politik, bisa memberikan pengetahuan terhadap tugas-tugas kedewanan, gitu kan, bisa menyediakan tim asistensi yang kuat, begitu kan, karena artis itu kan dunia yang jauh sekali ya dari dunia anggota dewan. Ya antah berantah lah Bang. Begitu, antah berantah, berjarak ya. begitu. Iya, berjarak banget. Kalau kemudian tidak diakselerasi pemberdayaan ini, itu katakanlah tidak akan maksimal nanti tugas-tugas kedewanan yang mereka emban. Oleh karena itu ya partai politik harus memberdayakan. Ya tadi misalnya memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas kedewanan, lantas menyediakan tim asistensi atau tenaga-tenaga ahli yang handal untuk membantu mereka, lantas juga kemampuan-kemampuan teknis lah, misalnya kemampuan untuk public speaking, kemampuan untuk memahami persoalan kebangsaan, lantas juga kemampuan untuk memahami bagaimana menyusun budgeting anggaran seperti termasuk itu. kita dari dalam Bang, lobby-lobby Nah, ini kan yang paling termasuk penting juga itu penting gitu kan. Itu yang dari beberapa undang-undang yang lagi ribut-ribut ini Bang, ada undang-undang TNI, ada undang-undang perampasan hak perampasan aset dari para koruptor. Saya belum melihat ada artis yang komentar tuh Pak. Nah itu dia. Nah maksud saya kan hal-hal seperti itu juga menjadi tugas dari parpol ya untuk mengawasinya. Ya saya kira tidak hanya artis ya, gitu kan. Tapi juga
di luar artis yang menjadi DPR juga harus diberdayakan. Cuma kan masalahnya kita sedang membahas artis, begitu kan? Begitu. Paling enggak dia mampu untuk berkomentar ketika ada persoalan yang menjadi wacana publik. Begitu kan? Kalau hari ini ada wacana publik tentang undang-undang TNI, nah bagaimana kemudian dia bisa menyampaikan aspirasi, begitu yang yang sedang berkembang. Itu sih yang saya harapkan, jangan hanya kemudian yang tampil yang politisi itu lagi kan? Iya. Kan kalau pragmatis murni Bang, tanpa memperhatikan aspek substansi kan kasihan rakyat Bang. Iya. Secara misalnya partai politik mendapat keuntungan, tetapi kan agenda pemilu terbuka itu adalah agenda mensejahterakan masyarakat. Betul. Kalau tujuan itu tidak sampai ke sana akan kasihan. Artinya ya bukan hanya artis saya kira Bang, siapapun yang terkenal, influencer, YouTuber, apapun, itu sekarang rame-rame masuk kontestasi. Ada satu fakta yang menarik Bang, di Jakarta seorang aktivis besar dikalahkan sama komika. Ya kita sebut aja Arija Patria menjadi ketua tim dari Ridwan Kamil, kalah sama Cak Lontong, seorang komika yang menjadi ketua timnya. Ini juga kan sesuatu yang menarik untuk kita kaji Bang ya. Emang sudah selemah ini aktivis menghadapi seorang komika aja sudah tidak bisa gitu ya. Nah ini kan menarik. Atau misalnya di Banten Bang, Raffi Ahmad, YouTuber menjadi ketua tim dari Andra Sony menang, mengalahkan sekelas yang perempuan ini yang cukup populer. Airin gitu ya. Apa yang Abang lihat dari sini? Jadi semakin ke sini begitu ya. Dunia politik itu semakin cair. Semakin populer. Gitu ya. Populer dalam arti dia tidak terlalu serius. Jadi komoditi lah. Istilahnya kayak gitu. Nah, ini kita bisa pelajari barangkali dari perluasan selebriti yang terlibat dalam dunia politik ya, yang seperti kita bahas tadi. Kalau dulu artis-artis yang masuk dalam dunia politik itu banyak, misalnya dari 2004 ya sampai 2009 itu artis film, artis sinetron, gitu kan, pelawak, begitu kan. Tapi termasuk pendakwah, jalan MZ ya muncul dari situ Bang. Kan. Nah tapi semakin kesini dengan berkembangnya media sosial itu semakin melebar, gitu. Yang berperan dalam dunia politik, selebriti yang berperan dalam dunia politik, masuklah konten-konten kreator, betul. Masuklah YouTuber, gitu. Nah, pemanfaatan media-media medsos untuk dunia politik ini semakin beragam. Di dunia medsos, dunia politik itu dikemas dengan gaya recehan. Ya, di TikTok, begitu kan, di Instagram. Dan ternyata inilah yang kemudian dan orang suka digemari oleh orang senang dengan oleh itu. Publik, begitu, oleh pemilih. Ada segmentasi yang mereka lebih tertarik dengan karakter seperti itu. Dan ini yang saya kira belum maksimal dimanfaatkan oleh teman-teman aktivis. Begitu kan. Makanya kemudian fenomena-fenomena kayak Raffi Ahmad, lantas juga komika yang tenar di dunia medsos itu dan mampu menggrab pemilih lebih besar gitu kan. Itu yang katakanlah yang tampil menjadi pemenang hari ini, gitu kan. Aku mau bilang aktivis belum siap masuk ke ranah itu. Ya, belum maksimal. Mereka sudah sudah masuk begitu kan. Tapi belum maksimal memanfaatkan itu.
Karena aktivis ini kan rata-rata serius. Begitu kan? Konten-konten yang mereka buat itu terlalu berat. Oke. Begitu kan? Mungkin ke depan alangkah baiknya dipoles, begitu kan? Menjadi konten-konten yang ya lebih ringan, tapi tanpa mengurangi substansi, begitu. Karena pemanfaatan media sosial ke depan itu semakin lama semakin canggih, gitu ya, semakin terbuka. Dan saya kira tidak hanya aktivis ya, partai politik juga harus punya perhatian terhadap perkembangan dunia digital saat ini, begitu. Nah, kira-kira itu sih yang barangkali bisa menjelaskan pertanyaan Bang Ilham tadi. Siap. Sebagai konsultan komunikasi, Bang, apa yang harus dilakukan oleh aktivis hari ini agar dia tetap bisa bersaing secara politik? Tentu dalam ranah-ranah yang praktis ya. Iya. Saya kira kalau salah satu kelebihannya aktivis itu kan dibanding selebriti itu kan soal substansi, gitu ya. Substansi, insya Allah aktivis itu menguasai dibanding selebriti. Cuma kebalikannya, aktivis itu belum mampu secara maksimal memanfaatkan media-media non konvensional yang kemudian sering digunakan oleh artis. Jadi pemanfaatan media-media digital misalnya itu belum maksimal. Alangkah lebih baiknya itu dimaksimalkan. Itu yang pertama. Caranya, Bang? Nah, yang kedua itu adalah soal kontennya. Kalau tadi kan soal ruang, soal mediumnya. Nah, yang kedua itu soal kontennya. Nah, soal kontennya ini kita bicara soal kreativitas, gitu kan. Kreativitas itu ada banyak aspek, gitu. Ada, ya katakanlah kita sebutkan menjadi 3 pilar, gitu kan. Ada pilar visual, gitu ya. Itu yang visual. Ada pilar copywriting, begitu kan, dan juga yang kemudian 2 ini kita kemas menjadi pilar ketiga dalam bentuk kreativitas, gitu. Yang kreatif itu seperti apa? Nah, ini yang saya kira pemanfaatan media sosial itu tidak hanya dari sisi luasnya. Kalau dulu barangkali hanya sekedar TikTok, tapi sekarang sudah maksud saya kalau dulu hanya baru Instagram, sekarang merambah ke TikTok atau kemudian media-media baru yang lebih niche lagi seperti itu. Nah, lantas juga soal tadi kreativitasnya, begitu. Nah, lantas selanjutnya itu soal penggabungan antara komunikasi online, tadi komunikasi digital dengan komunikasi offline-nya, begitu kan. Kan tidak mungkin kita hanya memanfaatkan media sosial, tapi juga pertemuan-pertemuan dengan dengan konstituen yang offline juga kita harus kemas. Jadi harus ada kesinambungan antara online, digital dan juga offline. Itulah yang biasa misalnya saya tangani ketika saya handle untuk beberapa klien saya di swasta. Ada nggak sih pelatihan khusus, Bang? Banyak semacam sih. Semacam pelatihan kayak gitu tuh? Ya, kalau pelatihan untuk strategi kampanye digital untuk para caleg kan biasanya banyak di mana menjelang pemilu ya. Menjelang pemilu itu banyak begitu. Tapi kalau kemudian yang di luar pemilu kan banyak sekali sekarang pelatihan tersebut. Saya kira gampang kok. Maksud saya tidak perlu pelatihan khusus begitu. Barangkali salah satu caranya adalah undang aja mereka, begitu ya. Misalnya KNPI katakanlah di rumah pemuda di sini, ya undang aja mereka. Misalnya siapa yang menjadi konten kreator terkenal di bidang maksud saya
yang suka nyentil-nyentil tuh siapa konten kreatornya Ernest misalnya, bisa diundang ke sini begitu kan, bisa menjelaskan. Atau misalnya ada Mas Panji gitu kan, bisa menjelaskan begitu. Ini cara Oh gitu ya. salah satu caranya. Ya kalau itu sih saya lakukan juga di podcast Bang. Kayak gitu. Atau ya undang mereka ke forum-forum yang yang KNPI selenggarakan. Oke. Gitu. Pertanyaan saya terakhir sekali Bang. Hari-hari ini kan bahkan Pak Presiden sudah menyampaikan di hari ulang tahun Golkar kemarin agar pemilu kada itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dilakukan dengan pemilu keterwakilan. Terus ada lagi wacana MK, bukan wacana sorry, putusan MK telah merubah soal presidensial threshold. Ke depan mungkin juga parliamentary threshold itu akan dihilangkan. Ya. Begitu itu juga dihilangkan, maka kepentingan partai politik untuk kepentingan elektoral tentu juga sudah hilang. Bagaimana nasib artis saat itu Bang? Khususnya artis pendatang baru ya. Oh iya. Oke. Nah, saya kira tetap sih mereka sikap pragmatisme partai politik itu tetap maksud saya mereka tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendulang suara, gitu kan? Nah, salah satu caranya ya tadi menjadikan siapapun tokoh-tokoh publik untuk menjadi vote getter mereka untuk peraih suara. Ya salah satunya kan artis gitu, yang memang selama ini ya sudah teruji mereka ya mampu meningkatkan suara. Saya kok lihat itu satu hal yang sulit untuk ditinggalkan. Karena kenapa? Ya tadi seperti yang riset yang saya lakukan, partai-partai politik yang melibatkan artis dalam kontestasi pemilu itu suaranya selalu bertambah. Gitu. Contohnya adalah PAN ya, Partai Yang bahkan Amanat. tadinya dipikirkan tidak lolos. Ya, PT dia. Banyak pengamat yang memprediksi tidak lolos. Ya. Sampai akhirnya mampu untuk lolos dan bahkan di luar dugaan suaranya begitu. Nah, saya kira itu jadi salah satu pelajaran sih buat partai politik lainnya, dan juga barangkali melihat ya artis tetap menjadi satu faktor lah ya yang mampu mendulang suara. Iya, dan itu faktanya memang ada. Gitu ada faktanya ada kayak gitu. Mudah-mudahan terpilihnya teman-teman artis juga selaras dengan lahirnya produk-produk yang dihasilkan sama legislatif semakin berkualitas. Ya, itu harapan kita semua di situ. Gitu. Terima kasih banyak Bang Amir Abdul Ghafur. Ya. Mudah-mudahan kita masih bisa berdiskusi lagi Bang. Panjang sebenarnya yang bisa kita bahas, cuman kondisi lagi puasa kekurangan gitu. Nanti kita sambung ke diskusi yang lebih menarik lain. Demikian Pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.